Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Pratiwi Darwis dengan NIM 2502 0101 1269. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pasar dan lembaga keuangan yang pernah kita pelajari sebelumnya pada materi sesi 1 dan sesi 2 perkuliahan. Materi ini penting karena hampir semua aktivitas ekonomi yang kita lakukan setiap hari berkaitan dengan pasar maupun lembaga keuangan. Kalau mendengar kata pasar, mungkin yang terbayang adalah pasar tradisional. Padahal sebenarnya, pengertian pasar jauh lebih luas dari itu. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam materi dijelaskan bahwa agar pasar bisa berjalan, ada 3 unsur penting, yaitu adanya orang yang memiliki kebutuhan, orang yang memiliki kemampuan untuk membeli, dan orang yang memiliki kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Jadi, tanpa pembeli ataupun penjual, aktivitas pasar tidak akan terjadi. Tujuan akhirnya tentu agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan konsumen merasa puas terhadap barang atau jasa yang dibelinya. Contohnya, saat kita belanja di Shopee ataupun TikTok, itu juga termasuk aktivitas pasar karena mempertemukan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Menurut saya, lembaga keuangan bisa diibaratkan sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana dengan orang yang membutuhkan dana. Jadi, dana yang disimpan masyarakat tidak hanya disimpan begitu saja, tetapi dapat disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan, misalnya untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya. Karena itulah lembaga keuangan memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan pembayaran yang memudahkan masyarakat. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank memiliki fungsi yang hampir sama, tetapi pelayanan yang diberikan cukup beragam. Contohnya adalah asuransi untuk perlindungan risiko, pegadaian untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan barang, koperasi simpan uang, dana pensiun, dan pasar modal. Berikutnya adalah pasar uang. Berbeda dengan pasar pada umumnya, pasar uang tidak memperjualbelikan barang, tetapi mempertemukan pihak yang memiliki dana jangka pendek dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Pasar uang memiliki beberapa fungsi seperti membantu memenuhi kebutuhan dana dalam waktu singkat, menjadi tempat investasi jangka pendek, dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Beberapa instrumen yang digunakan di pasar uang adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposit, commercial paper, dan sell money. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kemudian, lembaga keuangan berperan sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Selain itu, pasar uang juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.